Bahasa Indonesia. Nilai-nilai keislaman dan kebangsaan harus dipegang erat oleh seluruh mahasiswa dan sivitas akademika UIN Jakarta di tengah pusaran revolusi industri 4.0. Nilai-nilai demikian perlu dijaga agar kehormatan kemanusiaan sekaligus ikatan kebangsaan Indonesia tetap terjaga. Terlebih, revolusi industri 4.0 juga dinilai banyak pihak segera digantikan dengan fase revolusi industri 5.0. Demikian yang disampaikan Rektor UIN Jakarta Amani Lubis dalam seminar nasional yang diselenggarakan Dema Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Auditorium Harun Nasution Senin 16 September 2019. Maka nilai-nilai kebangsaan inilah yang menguatkan lagi nilai-nilai keagamaan, membumikan nilai-nilai keagamaan, serta menjaga persatuan dari bangsa. Umat beragama di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri-sendiri sebagai umat agama tertentu, tetapi pasti berkait dengan sesama warga negara dari etnik atau agama apapun. Pasti untuk itu nilai-nilai kebangsaan sebagai kita warga negara harus dikuatkan dengan tujuan untuk mempersatu bangsa, menjaga NKRI, keutuhan NKRI, dan tentu kita juga menjadi umat beragama yang taat. Dalam acara yang mengusung tema meneguhkan nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, hadir pula sebagai narasumber Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Komjen Polisi Dharma Pongrekun, CEO Akusara Group Muhammad Pradana, Deputi 4 Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo, dan entrepreneur muda Cyril Raul Hakim. Teknologi berbagi, persembahan generasi milenial. Wakil Kepala BSSN Komjen Polisi Dharma Pongrekun dalam kesempatan tersebut menjelaskan dampak kecanggihan buatan bagi aktivitas manusia. Bahkan, kecanggihan buatan seperti smartphone dapat menghipnotis diri manusia yang mengganggu kehidupan sosial. Simak penjelasan Komjen Polisi Dharma Pongrekun mengenai meneguhkan nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 berikut ini. Ibu Rektor, untuk boleh dengar sebentar saja. Yang terhormat Ibu Rektor dan Dekan, Wakil Dekan, yang terhormat para narasumber, yang terhormat adik-adik sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Karena tadi saya tanya waktunya 15 menit, saya tidak akan berlama-lama. Karena ini waktunya sebenarnya perlu panjang, tetapi karena dikasih 15 menit, saya harus sampaikan dalam waktu yang singkat. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya ingin menjelaskan latar belakang. Slide-nya satu saja. Jadi kita sekarang ada di era globalisasi. Tanpa tahu latar belakang, kita akan terbawa, kita akan terjadi deception di dalam pemahaman kita. Globalisasi itu punya agenda. Globalisasi bukan baru-baru saja, sudah sejak dunia ini diciptakan, sudah direncanakan. Ya, nanti saya kenapa sudah direncanakan. Jadi globalisasi ini ada 3 program agendanya. Mungkin di buku nggak ada. Saya juga nggak tahu, saya tahu dari mana. Ini hasil perenungan karena saya cinta bangsa. Saya sedang berpikir bagaimana kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Dan saya tidak ingin generasi muda termanipulasi mindsetnya gara-gara program-program yang sudah disetting. Programnya ada 3, catat 3. 1, money, 2, power, dan 3, control. Yang sudah berjalan sukses adalah money. Satunya sistem ekonomi dunia. Dan itu tidak bisa kita hindari lagi sekarang. Seperti yang tadi, apa yang Ibu sampaikan, saya 1000% setuju. Hanya ada langkah-langkah kita untuk mengantisipasinya. Yang kedua, power. Ya, power apa? Power, kekuatan globalisasi akan masuk mempengaruhi pemerintahan di setiap negara. Melalui sistem-sistem pemerintahan, struktur-strukturnya. Dan terakhir, kontrol. Kontrol ini yang belum berhasil, tetapi sudah mencapai kurang lebih 80%, sudah hampir bisa mereka lakukan.
tinggal tunggu 20% lagi selesai. Ya. Jadi globalisasi ini ujung-ujungnya adalah merekayasa kehidupan manusia seluruh dunia, merekayasa kehidupan saya, adik-adik, dan kita semua seluruh dunia. Mohon maaf nanti kalau tidak sesuai, karena akan berbeda dengan pandangan ekonomi. Ya. Dia akan merekayasa kehidupan kita supaya kita langsung tahu bahwa oh, ini tidak baik rupanya. Tetapi dia bekerjanya terstruktur, sistematis dan masif. Jadi globalisasi ini hanya sistem. Misinya adalah menyamakan sistem seluruh dunia. Coba disadari itu, nanti dilihat. Menyamakan sistem seluruh dunia. Makanya mereka suruh pakai ISO. Suruh pakai sistemnya mereka. Makanya adik-adik cepat pinter. Supaya apa? Kita bikin sistem dunia yang ikut standar Indonesia. Jangan kita yang ikut standarnya luar. Indonesia ini hebat. Indonesia ini the land of harmoninya dunia. Harus tahu itu, ini yang saya maafkan. Indonesia the land of harmoninya dunia. Lihat dulu Majapahit, Gajah Mada, Sriwijaya, kita menguasai dunia. Dan telah ditunjukkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama Bung Karno pada tahun 1955 lewat Konferensi Asia Afrika, kita menginisiasi gerakan non-blok. Tidak ikut ke sana, tidak ikut barat, tidak ikut timur, tetapi Indonesia menginisiasi gerakan non-blok. Pertanyaannya kemana non-blok sekarang? Berikutnya, gerakan terstruktur, sistematis dan masif. Kenapa terstruktur? Karena dia punya organisasi dunia yang bukan negara, yang saya sebut dengan non-state actor. Tidak semua yang saya sampaikan ini ada yang tahu, mungkin tahu tapi cuma parsial. Saya gabungkan semua non-state actor dengan underbow-nya yang sekarang bergerak ke seluruh dunia. Mereka punya uang, tadi yang saya bilang money. Dia punya uang, saya nggak mau sebutkan lembaganya. Nanti kalau sebutkan saya di Uber. Ya. Bukan tidak mungkin saya dimatikan. Seperti John F. Kennedy, dia mati oleh kelompok yang sama. Jadi non-state actor, dia punya keuangan dunia. Tinggal cari yang punya keuangan dunia, yang bisa mengatur seluruh dunia, yang kerjanya nggak lomba. Gitu. Terus kemudian sistematis, dia bergerak dengan secara jenius, pelan, dan akhirnya kita kegigit. Kita terperangkap dalam sistem yang tidak bisa kita keluar. Terus kemudian masif, dia bermain di seluruh dunia, di seluruh sendi kehidupan, yang membuat kita berpikir bahwa tidak ada yang aneh. Seperti yang tadi Ibu bilang, semua pada pakai handphone, kita tidak merasa aneh. Kenapa? Pada saat ada yang ngomong semua pakai handphone, gak ada yang merasa aneh. Dulu nggak sopan. Artinya apa? Sudah keluar dari tata krama etika leluhur kita. Tetapi kita nggak sadar, karena dia bermain begitu sistematis. Dengan cara apa sistematisnya? Dengan cara yang begitu mudah. Kemudahan kita diberikan. Ada kecepatan. Mudah, cepat. Ini nature-nya manusia, yang dari dulunya tidak senang kalau dibikin ribet, tidak suka jalan yang susah, pengennya cepat walaupun menuju kehancuran. Dan itu nature kita. Mereka tahu, mereka sudah punya research yang membuat kita tidak bisa bergerak. Dan ditawarkan ekonomi, larinya kapan? Luxury. Apa yang dibangun situ? Hawa nafsu kita bisa dipenuhi apabila ekonomi, apabila kita sejahtera, tapi hanya secara fisik. Makanya lihat sekarang sekolah-sekolah hanya diajarin intelektual, tapi spiritualnya enggak. Yang membuat kita selalu berpikir logika, eksak. Lihat sekarang, nilai kualitatif dihitung dengan nilai kuantitatif. Sadari itu. Semua orang berpikir, kalau saya mau dapat jabatan ini, saya harus mengeluarkan nilai kuantitatif untuk mendapatkan itu eksak. Lupa bahwa di dalam kehidupan ini, kita adalah makhluk yang lahir dari supranatural, tidak bisa disandingkan dengan hitungan matematika.
Makanya mereka bikin robot. Supaya apa? Nanti disandingkan dengan hitungan matematika dengan kekuatan supernatural. Nggak ketemu, nggak cocok, pasti ada rasa benturan. Sadari itu. Cuman pelan-pelan mindset kita dirubah. Nah, kenapa adik-adik kita semua sekarang banyak yang terpapar hoax? Karena gini, awalnya mereka membuat konflik fear engineering di seluruh belahan dunia. Fear engineering, mau ISIS ke, mau 9/11 ke, semua itu hanya rekayasa. Walaupun mengorbankan manusia, tetapi dibikin biar semua dunia jadi ketakutan secara masif. Dengan adanya gadget, dengan adanya media yang mempromosikan itu, semua dunia jadi takut. Ketakutannya masif. ISIS juga dibikin supaya takut. Yang melaksanakan ISIS dia pikir beneran, tetapi ada biaya, ada ekonomi yang menggerakkan itu semua. Dari mana ujuk-ujuknya mereka punya senjata kalau tidak itu? Dari mana mereka punya bakat kalau nggak ada organisasi yang mengorganize semua itu? Organisasi nggak jalan kalau nggak ada duit. Ya. Berikutnya, setelah fear engineering semua di mana-mana. Coba sekarang ada masalah di Makassar. Waktu kita lihat di situ, Makassar itu. Nah, otak purba manusia begitu tahu ketakutan, apa yang muncul? Otak purbanya muncul apa? Self defense, mencari perlindungan. Perlindungan seperti apa? Macam-macam. Kalau negara, gimana nih? Pinjam uang untuk membentuk kekuatan militer, pinjam uang untuk mempunyai alat. Lalu apa yang terjadi? Kita jadi hutang lagi. Jadi ini semua adalah lingkaran setan. Dibikin takut, dibikin situasi. Kalau saya bilang teori bullshit kalau di orang intelijen, bikin situasi atau menimbulkan situasi, lalu nanti datanglah dia sebagai pahlawan. Konsep-konsepnya seperti musang berbulu domba. Kelihatannya domba, padahal ada hidden agenda. Jadi di globalisasi ini ada hidden agenda, ada agenda terselubung yang mungkin tidak banyak yang ketahui. Jadi teknologi yang maju itu hanya pengalihan konsentrasi kita hidup, sehingga kita tidak punya waktu untuk mengingat kemahakuasaan Tuhan di dalam hidup kita. Seolah-olah teknologi ini yang menjadi fokus perhatian kita. Dan tanpa disadari, saya memberitahu kuncinya di setiap gadget ini. Bahkan saya tanya kepada yang pembuat gadget, mereka punya riset nggak bahwa gadget ini menghancurkan kesehatan? Mereka nggak punya. Dan saya bisa buktikan bahwa gadget ini menghancurkan kesehatan kita semua. Makanya masif. Apa yang dihancurkan? Struktur DNA dari setiap manusia dirusak oleh gelombang elektromagnetik yang ada di gadget itu. Dan saya sebut gelombang itu adalah hypnoelektromagnetik. Hypno. Artinya apa? Hipnotis. Ada kekuatan supranatural yang jahat yang kita pegang kemana-mana untuk menghipnotis diri sendiri. Ketinggalan istri di rumah dibiarin, tapi HP pasti diuber. Atau disuruh naik dan sebagainya. Pokoknya ini sudah kayak punya nyawa. Ini yang saya bilang dengan hipnotis. Makanya kenapa orang gampang kena hoax, dan tidak ada satupun yang menyelesaikan yang tahu cara menyelesaikan hoax. Cuma ada kata-kata lawan hoax, tangkal hoax, tapi they don't know how to handle it. Karena kamu nggak tahu. Nanti saya buktikan. Begitu pegang handphone, langsung badan kita lemah. 7 jam kita pegang handphone sama dengan 7 hari 7 malam tidak tidur. Betapa luar biasa energi yang hancur dari badan kita. Tetapi kita nggak bisa ngerasain, kenapa? Kita duduk megang handphone. Dan handphone ini adalah bagian daripada gadget ini, bagian dari cara untuk memanipulasi mindset. Aplikasi-aplikasi yang ada sebenarnya adalah bagian daripada settingan untuk membuat konflik. Pertama, Friendster, cari teman. Habis cari teman, bisa berhubungan. Habis berhubungan, buka grup, buka wall, ada komentar. Setelah itu apa? Pembuat teknologi nawarin, mau nangkep orangnya nggak? Jadi mereka udah berpikir bagaimana nanti ini buat jadi duit, dibikinin sarana konfliknya. Jadi area publik, muncullah undang-undang
luar biasa. Dia nyicil kata orang Jawa itu, dia cicil akhirnya. Nah, cicilnya masuk sedikit. Nah, ini yang sistematis. Nanti silahkan bertanya. Saya akan buka seadanya untuk menyelamatkan bangsa. Makanya saya nggak banyak hadir. Terus yang berikutnya, konflik engineering, attack engineering. Oh iya Bu, kecil Bu. Attack engineering, serangan cyber yang ada itu dibikin kayak ini loh, main Sega, main game, dibikin. Kenapa dibikin? Jadi begini, globalisasi itu pertemuan teknologi informasi dan pertemuan teknologi komunikasi. Jadi barang itu satu. Lewat apa? Lewat internet. So, sepanjang kita masih menggunakan internet yang disiapkan oleh mereka dari 20-30 tahun yang lalu, maka selama itu mereka yang kontrol kita. Makanya cepat-cepat pinter, biar kita bikin sendiri. Cara ngelawannya cuma satu, kita harus pinter dan kita jangan mau diatur sama mereka. Tapi mereka punya uang, itu masalahnya. Indonesia pun kaya, cuman kok kenapa kita makin berhutang? Karena kurs yang ada di negara kita itu bisa disetting untuk membuat kita menjadi minta uang lagi untuk ganjel supaya jangan dia turun ke 20.000 atau 30.000, dimainkan oleh mereka yang punya sistem keuangan dunia. Jadi ini semua ini satu paket. Ini semua satu paket, nggak berdiri sendiri. Cuman kita nggak merasa kalau seperti itu. Terus juga isu yang dibangun misalnya, sumber daya alam kita akan habis. Apa yang terjadi? Takut kan? Mana ada cerita minyak mau habis? Saya bukan ahli minyak, tapi saya percaya selama kita masih ada di dunia, Tuhan akan selalu siapkan apa yang kita butuhkan. Setuju? Harus setuju, harus yakin itu. Air nggak akan pernah habis. Seperti mata air Tuhan akan bangkitkan itu. Tetapi kita dibikin takut. Setelah kita bikin takut, orang-orang akan berebutan karena dianggap terbatas. Ini mindset namanya, diciptakan. Ada lagi yang menyatakan nanti tahun 2000 sekian akan timbul krisis. Apa yang terjadi? Orang semua ketakutan. Kalau ketakutan apa? Nah, ingat ya, selalu dia pakai promosi propagandanya takut. Dan takut ini adalah cara iblis untuk yang digunakan juga untuk menakut-nakuti manusia. Kalau takut itu datang, itu bukan dari Tuhan. Kalau damai itu pasti dari Tuhan. Jadi itulah yang dia mau buat kepada kita supaya pelan-pelan kita jauh dari rasa keimanan kepada kemahakuasaan Tuhan. Dia mau hadapkan kita dengan ilmu sains atau saintologi dengan masalah ketuhanan. Dia mau suruh kita berpikir dengan konsep, kalau boleh saya bilang konsepnya ateis. Karena apa? Semua bisa dihitung. Ya. Apa-apa mau di-profile, di-profile, di-capture, dibatasin. Jadi orang bilang globalisasi seperti yang tadi ibu sampaikan, Ibu Rektor. Globalisasi itu adalah dunia tanpa batas, itu manipulasi. Makanya saya bilang mau izin kalau kita berbeda Pak, tapi saya siap untuk bersetuju. Itu adalah manipulasi. Kenapa manipulasi? Karena kita dibatasin hanya di ruang internet. Jadi kita ini dibodoh-bodohin. Ini kita dong nih. Kenapa saya bilang kita dimanipulasi? Karena the battlefield of our life is in our mind. Ada yang tahu itu? Semuanya peperangan di sini. Karena begitu mindset kita berubah, perilaku kita berubah. Pasti. Nah, dengan dia merusak struktur DNA, itu memudahkan orang untuk dikendalikan, menjadi lemah. Dan saya bisa buktikan. Nanti kalau nanti tadi buktikan pada saat saya akan buktikan. Begitu pegang lemah, begitu nggak pegang kuat. Dan itu menyedot energi dalam tubuh kita, strukturnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena adik-adik lahir dari supranatural. Adik-adik bisa hidup sel-sel tubuhnya, jiwanya, karena ada roh Allah yang Tuhan taruh di dalam tubuh kita semua. Kalau nggak ada roh itu kita nggak bisa hidup. Nah, roh itulah yang coba diganggu. Karena kalau rohnya sakit, pasti tubuh kita sakit. Ini ada hubungannya nih. Ini hanya pertarungan kekuatan maha kuasa dengan yang mau kuasa-kuasaan.
Dunia nyata lawannya adalah dunia maya. Dunia nyata, Allahnya nyata. Dunia maya, Allahnya maya juga. Ini permainan semua. Ya, jadi adanya hoax, adanya radikalisasi di mana-mana. Ini juga by design, dan yang mendesain bukan orang Muslim. Bukan. Cuman mereka punya pasukan, mereka punya dana, dan mereka siapkan orang-orang yang masif untuk bisa membuat semua kayak benar aja. Saya tidak mau kita semua masuk dalam kesesatan atau deception sehingga melangkah ke depan menjadi sulit. Yang berikutnya adalah, jadi globalisasi adalah life engineering, ya, dengan polanya mindset, ya, perubahan mindset terus lanjut, dan akan menghasilkan pemahaman yang ateis. Ateis itu tidak bertuhan. Ya. Pada akhirnya mereka akan menyingkirkan kita. Kalau di Eropa banyak sudah yang ateis, yang Scientology, tapi dia membawa masuk ke negara yang berketuhanan itu, dan yang masih membuat kita bisa berdiri sekarang hanya karena Pancasila. Ya. Jadi dia punya pola kepada yang negara tidak terlalu berpikir ketuhanan, dia akan hantam ekonominya. Dan negara yang berpikir ketuhanan, dia akan hantam center of gravity-nya adalah ideologi bangsa, falsafah bangsanya. Jadi hanya satu kuncinya, kita harus kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa kita. Contoh yang kuat, Korea, contoh Iran, mereka di-ban, tetapi mereka tetap firm dengan nilai-nilai kebangsaan mereka. Mereka bisa hidup dan mereka kuat. Kalau bagaimana kalau power plant PLN dimatikan? Harus bagaimana? Mereka punya nuklir. Nah, kita harus bangun. Persoalannya sejak kemerdekaan kita sampai sekarang tidak ada motor Indonesia. Artinya apa? Kita tidak dibikin aware terhadap perkembangan teknologi. Mana ada motor Indonesia coba? Handphone aja nggak punya, padahal bisa. Di Cina itu apa? Mereka duplikasi, rubah merek, kasih rubah-rubah dikit, kasih aplikasinya mereka beli. Nah, kalau Indonesia mau maju, Indonesia punya industri teknologi nasional yang berdasarkan pemahaman Pancasila. Karena apa? Supaya yang masuk di dalam situ, ya Bu, makasih. Yang masuk di dalam aplikasi itu adalah aplikasi anak bangsa. Jadi kalau adik-adik sekarang lihat Google, itu tidak semuanya bisa dipegang. Kenapa? Karena kita sedang dibawa untuk mempunyai persepsi yang sama dengan yang mereka mau arahkan. Kalau ada yang dikasih beasiswa ke luar negeri, sama juga. Di sana lagi di brainwash untuk dia tularkan ke bangsa kita di Indonesia bahwa seolah-olah yang pemikiran sana benar. Jangan kecil hati. Siapapun pakar, termasuk Albert Einstein dan sebagainya, seorang pakar selalu boleh bertentangan pendapat. Yang penting punya argumentasi. Saya udah coba. Oke. Nah itu. Jadi coba lihat. Adik-adik disuruh bikin buku di sekolah, selalu apa? Pakai footnote kan? Footnote itu supaya referensinya ngikutin mereka. Footnote itu bukan bahasa Indonesia. Catatan kakinya siapa? Tanya sama dosennya, kaki siapa? Supaya adik-adik membeli referensi sana, mencari referensi dari luar, dan ngikutin bahwa pemikiran sana yang benar. Gitu loh. Saya juga dibodoh-bodohin dulu. Sekarang saya nggak mau. Kayak dulu ya, ada perang dunia jilid 1, jilid 2. Kok Tuhan bikin perang kok jilid? Ternyata apa? Supaya kita semua sama punya pengetahuan yang sama. Mana di sini yang sekolah nggak mengerti perang dunia 1, perang dunia 2? Dan nanti ada perang dunia 3. Coba. Karena yang mendanai itulah yang sekarang sedang melakukan globalisasi di seluruh dunia untuk merekayasa kehidupan kita. Jadi kalau kembali kepada revolusi industri, itu cuma manipulasi juga. Sebenarnya apa? Revolusi kehidupan. Karena akan berubah dengan segala macam. Smart city itu akan mendidik bangsa menjadi bangsa yang munafik. Sekarang saja mendidik bangsa menjadi bangsa yang pengecut. Berani maki-maki, kalau ketemu langsung gak berani. Loh, fakta. Karena apa? Karena dia nggak tahu kalau itu bisa dicari. Begitu dicari, ternyata bisa ditangkap ya. Saya minta dengan sekarang sudah berhenti berpikir yang ini. Kenapa? Dengan adik-adik terinfeksi oleh
gelombang elektromagnetik yang sudah ada kekuatan hipnotisnya. Jadi dia punya kekuatan gelombang, itu bisa menghipnotis, membuat adik-adik berbuat salah tapi tidak merasa bersalah. Bahkan banyak itu cendekiawan, dia juga bisa berantem, padahal orang pintar, nggak masuk akal. Ya itulah orang yang terhipnotis. Dia merasa tidak salah, yang ini tidak merasa bersalah, dia berantem pun nggak merasa bersalah. Padahal apa? Nggak ada kata berantem itu benar, betul ya? Nggak ada yang benar, ribut nggak ada yang benar. Kembali saya bawa. Jadi dengan life engineering, kemudian orang akan menjadi manusia akan menjadi jauh dari Allah. Ya, sibuk dengan situ. Sholat 5 waktu lupa. Tapi kalau kayak gini 10 jam juga kuat. Fakta loh. Saya lihat semua. Terus kemudian terlambat sholat masih nggak apa-apa, asal jangan ketinggalan handphone. Jadi pada ketawa. Terus apa lagi? Dan pada akhirnya saya mengajak kepada kita semua untuk berpikir kembali kepada ketuhanan. Gak usah dulu pikir Pancasila, karena dengan otomatis kalau kita sudah berpikir kembali kepada ketuhanan bahwa kita adalah makhluk supranatural yang penuh dengan kasih sayang, maka ketika kita tahu bahwa Allah itu yang menciptakan hidup kita, maka kita akan menjadi manusia yang ikhlas. Ulama-ulama Indonesia adalah ulama-ulama yang ikhlas. Makanya bisa ada Indonesia ini. Kalau dia ikhlas, pasti dia berlaku adil. Pasti kita akan berlaku beradab. Gak mungkin orang yang orang yang beradab tapi dia tidak bertuhan. Gak mungkin, karena filosofi beradab itu datangnya dari Tuhan. Dan orang yang beradab pasti selalu mau bersatu, tidak mau ribut. Ayo kita buktikan. Kalau dia beradab, berarti dia tidak bertuhan. Nggak usah bicara Pancasila, pasti. 2, 3, 4 itu cuma turunan saja. Automatically ketika kita bertuhan dengan pemahaman yang betul, maka tidak akan ada masalah. Tetapi pengaruh segala macam ini, itu yang bahaya. Kita dibawa ke nilai ekonomi, nilai luhur akhlak mulai tergerus oleh nilai ekonomi. Tetapi nanti ketuhanan akan dipakai untuk jualan, untuk dapat nilai ekonomi. Supaya apa? Supaya nanti jauh dari Tuhan. Oh, seolah-olah ekonomi lah, cuma fisiknya saja. Padahal apa? Dalam cita-cita bangsa Indonesia ketika proklamasi itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan cuma otak, spiritualnya harus cerdas. Tapi sekarang cuma intinya aja. Terus yang lain lagi, ikut terlibat daripada ini dunia, enggak terlibat. Terlibat untuk sama-sama berantem. Lihat itu, sudah terjadi deviasi dari tujuan awal bangsa dengan kondisi sekarang. Bahkan kalau saya boleh bilang, sistem demokrasi kita juga sudah keluar dari pakem Pancasila. Kalau saya pribadi, ini pribadi, karena one man one vote, sehingga suara orang terbanyak walaupun keliru nanti akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Tetapi kebenaran tidak bisa diganggukan walaupun satu. Kalau memang benar, maju terus, Allah yang benar. Baik, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam.